Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Kali ini kita mau bikin jajanan yang simple banget ya, yang sekarang ini kayaknya sedikit banget ya orang yang tahu ini jajanan ya. Kalau di tempat saya namanya itu punten ya, kue punten ya, terbuat dari nasi, kelapa muda, garam. Sudah itu aja, 3 bahan sama air, 4 macam bahan ya. Yang teksturnya itu seperti ini ya. Dia wangi dari kelapanya itu bener-bener nikmat sekali ya. Kalau tumbukannya lebih apa namanya, halus lagi ya. Dia lebih lentur ya. Tadi sebab di sini nggak ada tumbukan yang benar-benar bisa bikin halus ya. Kita tes rasanya ya. Nikmat banget ya, tapi bagi yang kurang asin boleh ditambahin lagi ya. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya hingga selesai ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, Bunda. Kira-kira tahu nggak saya mau bikin apa ya? Kalau cuma ada bahan yang simple seperti ini ya, cuma ada beras, kelapa parut muda, garam sama air. Kira-kira mau bikin apa ya? Bisa di apa namanya? Tebak nggak? Kita mau bikin punten ya. Kalau daerah lain nggak tahu ya apa namanya, tapi ini asli dari Ponorogo, namanya punten ya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Di sini ada 200 gram kelapa parut yang agak muda ya. Kemudian kita gunakan garam 1 sendok teh ya. Nanti bila kurang kita tambahin lagi ya. Kemudian di sini ada beras yang belum dicuci, itu sebanyak 250 ya. Kemudian untuk airnya di sini kita pakai 250 ml juga ya. Pertama-tama kita cuci berasnya dulu ya. Setelah kita cuci seperti ini, kemudian berasnya kita masukkan ke dalam panci ya. Ke dalam panci kita masukkan berasnya ya. Kita masukkan berasnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan airnya ya. Kita tambahkan airnya. Setelah kita campur beras sama air, kemudian nyalakan api menggunakan api sedang ke kecil ya. Kemudian kita tunggu hingga dia apa namanya mendidih ya. Kita biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita aduk ya. Aduk perlahan-lahan hingga air sedikit menyusut ya. Gunakan api kecil ya, supaya dia lebih tanak ya. Nah, setelah air menyusut seperti ini, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit garamnya ya. Tadi kan kita takar 1 sendok teh, kita masukkan setengah sendok teh dulu ya, takutnya nanti keasinan ya. Kita masukkan berselang-seling dengan kelapa parutnya ya, sambil terus diaduk ya. Kemudian kita tambahkan kelapa parutnya ya. Kelapa parutnya agak berwarna kuning sebab saya memarut kunyitnya. Setelah ini kita aduk ya.
kita aduk seperti ini ya. Aduk hingga tercampur rata. Seperti ini ya. Kita aduk terus. Jangan matikan apinya ya Bunda ya, ketika kita mengaduk ini ya. Kita tetap gunakan api kecil. Sesudah seperti ini, kemudian kita matikan apinya ya. Dan ternyata menggunakan setengah sendok teh garam saja sudah cukup ya Bunda ya. Jangan terlalu asin ya. Setelah seperti ini, kemudian kita matikan apinya ya. Setelah itu kita siapkan dandang, biarkan air dandang mendidih dulu ya. Sambil menunggu air dalam dandang mendidih ya, kemudian kita siapkan saringan ya, saringan atau kukusan ya. Kemudian kita olesin kita taruh daun pisang ya supaya lebih wangi ya. Setelah itu kita masukkan adonan untuk kue puntennya tadi ke dalam sini ya, ke dalam dandang ini ya, ke dalam sini. Nah, kita taruh seperti ini ya. Setelah semuanya masuk ke dalam kukusan seperti ini, kemudian kita kukus menggunakan api sedang, kemudian kita kukus selama kurang lebih 25 menit ya Bunda ya. Tetap menggunakan api sedang, jangan dibuka ya, selama kurang lebih 25 hingga setengah jam. Sambil menunggu adonan puntennya matang, kemudian kita siapkan tempat ya, dan juga tumbukan ya, tumbukan seperti ini. Dan juga kita olesin, bukan olesin ya, tempatnya ini kita alasin menggunakan daun pisang ya, daun pisang seperti ini, supaya nanti dia wangi, ada wangi dari daun pisangnya ya. Seperti ini. Nah, kita siapkan dulu seperti ini ya. Kemudian nanti setelah matang kita taruh di atasnya. Setelah kita kukus kurang lebih selama 25 hingga 30 menit ya Bunda. Kemudian kita matikan apinya. Kita tengok teksturnya ya. Seperti ini. Daun pisangnya juga sudah matang ya. Kemudian kita angkat ya. Kita angkat. Setelah itu kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah kita sediakan tadi ya. Wangi dari kelapa, benar-benar kayak sudah jadi punten ya Bunda ya. Nah, kita masukkan ya. Dia tidak lengket sama sekali ya. Nah, dalam keadaan masih panas seperti ini, kemudian kita tumbuk ya, seperti kita menumbuk ketan lemper ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tumbuk ya. Nah, kita tumbuk seperti ini hingga dia tertumbuk semuanya ya. Seperti ini ya. Kita sisihkan bagian yang
di pinggir ke tengah ya. Kemudian kita tumbuk lagi. Nah, seperti ini ya. Setelah kita tumbuk halus seperti ini ya, kemudian menggunakan spatula kita haluskan bagian pinggir-pinggirnya ya, supaya lebih mudah nanti diiris ya. Seperti ini kita tengahin ya pinggir-pinggirnya ya. Teksturnya itu seperti ini, dia halus ya bunda ya, dan dia tidak lengket sebab ada dari kelapanya ya. Nah seperti ini. Kemudian kita tekan ya, kita bentuk ya. Seperti ini. Lakukan prosesnya hingga selesai, terus nanti nunggu dingin baru kita potong ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.